Rasul, Nabi berbeda. Tapi kalau penginjil itu khotbahnya menegur, keras. Dia nggak peduli orang mau bisa nelen atau kelolotan, ya kan? Sampai matanya melotot-melotot, itu penginjil nggak peduli, saudara. Yang penting yang disampaikan adalah kebenaran, ya. Dan bukan untuk menghakimi. Dan selalu yang dibawa itu yang sedang viral-viral, saudara. Ya. Nah, saya mau waktu tadi siang ditelepon sama Ibu Gembala, ya. Roh Kudus langsung berbicara di mobil. Ketika kawan saya Pak Gembala ini ada telepon dengan jemaatnya, saya lagi bercakap-cakap dalam roh saya dengan Tuhan. Saya kan nyetir ya, dia di sebelah kiri. Saya sampai tutup telinga saya kiri. Saya nanti saya lagi bercakap-cakap sama Roh Kudus gitu. Jadi Tuhan, apa yang Kau kehendaki aku sampaikan, ya. Jadi Tuhan kehendaki yaitu berbicara tentang tanda kerohanian yang sejati, ya. Jadi kita harus mengerti, saudara-saudara, tanda-tanda kerohanian sejati. Karena banyak sekali umat Tuhan ya disesatkan atau minimal dipengaruhi sehingga imannya itu bukan iman yang radikal lagi. Sedangkan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus harus punya iman yang radikal. Tanpa iman yang radikal, kita nggak akan menjadi imam kerajaan, umat pemenang kepunyaan Allah. Kita jadi umat orang percaya biasa-biasa aja, saudara. Jatuh bangun, nanti berdoa nggak tolong Tuhan, berseru-berseru, nanti udah pulihkan Tuhan, berdoa jatuh bangun, begitu, saudara. Jadi kita jangan seperti itu, saudara. Kita harus saatnya kita mengambil alih kekuasaan. Kita yang pegang kendali, bukan iblis yang pegang kendali, bukan dunia yang pegang kendali. Amin. Nah, saya mengajak saudara betul-betul sungguh-sungguh menjadi imamat rajani, umat pemenang kepunyaan Allah. Saudara itu sudah punya pedang. Pedangnya harus dipakai terus. Pedangnya adalah firman Allah yang tajam bermata dua. Ya, dia kalau kita nih munafik, pedangnya kan nebas kita sendiri, saudara. Jadi tebang ini kita harus pakai. Kalau ada musuh, langsung hampiri, langsung tebas. Jangan ada musuh, kita nggak berani, pedangnya kita bawa gini, tapi kita nggak berani pakai. Banyak orang Kristen yang seperti itu. Mungkin kalau kita bicara peperangan ya, perang nih, kaki injek kaki, bawa parang ya, bawa peluru. Itu kita udah bawa gini, musuh udah nyerang kita nih, kita cuma gini aja gemetar. Nah, cuma, ya kan? Nah, jadi saudara-saudara, ini juga masih hangat-hangatnya yaitu kebangkitan Tuhan Yesus ya. Kematian Tuhan Yesus hari Jumat, hari Minggu, kebangkitan Tuhan Yesus ya. Saya lebih senang coba kita buka Matius 23 dulu. Matius 23 ayat yang pertama sampai ke 11 saya baca ya. Ini lembaga kita memberikan tema Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Demikianlah firman Tuhan. Maka saya baca yang ganjil, saudara baca yang genap ya. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengingat perbuatannya di atas batu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi.
Tetapi kamu janganlah kamu disukai, karena saya telah bingung dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah kamu justru pemimpin, Hanya satu pemimpin, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. 12 ayat saudara. Jadi saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang Israel bahwa imam-imam ahli Taurat, orang Farisi menduduki kursi Musa. Ya, jadi pada waktu itu kepemimpinan bangsa Israel dipercayakan Tuhan kepada nenek moyang kita, yaitu Nabi Musa, untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan, menuju ke tanah Kanaan yang penuh susu dan madu-nya, tempat yang dipelihara Tuhan, tempat yang diberkati Tuhan, tempat yang penuh damai sejahtera sukacita. Nah, jadi imam-imam dan ahli Taurat ini, orang Farisi ini menduduki kursi Musa, Tuhan Yesus. Ya, nah, imam-imam ahli Taurat ini dia menduduki kursi Musa, kepemimpinan, ya, di Bait Allah. Dia mempengaruhi banyak orang Israel supaya nggak percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah, bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Doktrin-doktrin pengajarannya sehingga banyak orang Israel itu nggak percaya. Kamu katakan apa? Kamu anak Allah. Bapakmu Yusuf yang suka bikin kayu itu, kami kenal. Ibumu, kami kenal. Saudaramu, kami juga kenal. Sesat itu. Kamu mengaku anak Allah, ya kan? Nah, dipengaruhi banyak orang Israel sehingga tidak percaya, sehingga terjadilah penyaliban. Tuhan Yesus ditangkap, dianiaya, disalibkan, ya kan? Nah, di zaman kita sekarang kita lihat bahayanya, yaitu roh transfer spirit dari imam-imam dan ahli Taurat, orang Farisi. Ya, kita lihat saudara-saudara ya, mereka tuh imam-imam ahli Taurat itu satu, haus kedudukan, ya, haus kedudukan. Kalau aku ingat ya, 5 tahun ke sana, 7 tahun ke sana ya, pemilihan sinode di Jakarta itu ribuan hamba Tuhan, pendeta ya, itu datang di sana waktu pergantian pemilihan sinode. Luar biasa saudara-saudara, mereka naik meja, mereka lempar bangku, gitu, ya kan? Nah, hal ini saudara-saudara tidak mencerminkan sifat dan karakter seorang hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan itu ada dua. Hamba Tuhan yang ditabiskan oleh organisasi, atau betul-betul hamba Tuhan abdi Allah. Jadi kita harus kenali saudara tanda kerohanian sejati. Kalau saudara lihat saya pakai baju rapi begini, pakai jas ya, saya berkhotbah, pinter teolognya, saudara saya kasih tahu, itu bukan tanda kerohanian yang sejati. Itu hal pelayanan, hal yang bagus, hal yang baik, ya. Tapi bukan tanda kerohanian yang sejati. Seorang worship leader itu bukan tanda kerohanian sejati. Tanda maksudnya jadikan, wah berarti dia betul-betul hamba Tuhan. Ini udah rohaninya tinggi, luar biasa ya. Bukan seperti itu. Walaupun dia pengkhotbah, seorang worship leader, seorang singer ya, seorang pemain musik. Nah, lalu ada yang ibadah di gereja, baru bernyanyi sebentar ya, satu lagu baru nyanyi sebentar, dia goncang tuh. Gitu ya. Nah, itu bukan tanda kerohanian sejati. Tapi baik, saya nggak bilang itu jelek, itu sesat, itu dosa, bukan ya, bukan. Itu baik. Cuma bukan menjadi patokan bahwa orang itu rohaninya berarti luar biasa.
levelnya udah tinggi, bukan. Ini pasti hamba Tuhan yang luar biasa, bukan. Ini pasti yang berkenan di hadapan Tuhan. Lihat udah bahasa Roh Kudus, bukan. Ya. Nah, jadi imam-imam dan ahli Taurat pakai baju yang megah kan, mewah. Dia menduduki kursi Musa, Tuhan Yesus bilang. Jadi orientasi pikirannya itu pengen kedudukan, pengen jadi. Kalau pemilihan jadi ketua, kepala MD, wah, berbagai macam cara dilakukan, ngebaikin teman-teman, ya, gembala-gembala gereja-gereja di sini dengan berbagai cara. Mungkin kasih hadiah-hadiah atau mungkin biar dia dipilih gitu ya. Nah, jadi kelihatan seorang hamba Tuhan yang betul-betul transfer spirit dari imam-imam dan ahli Taurat, orang Farisi. Satu, haus kedudukan. Kedua, orientasinya tuh ujung-ujungnya uang. Serigala berbulu domba banyak, saudara. Dia kayaknya melayani dengan sungguh-sungguh, dengan baik, banyak. Tapi kita lihat ujung-ujungnya uang. Contoh, pelayanan di suatu gereja, tinggal dipastori. Pastor Bobi minum kopi apa teh? Saya kopi Pak Pendeta. Tapi minta maaf ya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Gak usah gula Pak Pendeta. Oh ya, bikinin. Suruh bikinin. Mungkin dia pelayan Tuhan di situ. Bikin. Ada telepon. Pastor Pak Gembala nangis. Saya dengar suaranya. Saya melayani di situ sudah beberapa kali. Jadi yang betul pelayan-pelayannya juga jemaatnya banyak nangis. Pak Pendeta tolong saya datang. Kamu sedang masalah besar. Penting sekali Pak Pendeta tolong Pak. Iya. Tapi gimana ya, saya ada tamu. Ada Pak Pendeta dari Jakarta. Tuh saya suruh ini ya, si ini datang gitu. Pelayan Tuhan ini suruh datang. Selesai, kita minum kopi, ngobrol lagi. Situ ada kue ya. Gak lama, gak sampai 10 menit gitu saudara, mungkin 7 menit. Ada telepon lagi. Dia teleponnya nih, Pak Gem, saya ada penting, bisa datang ya? Sangat penting sekali nih, urgent. Oh iya, oke. Telepon, Pastor, saya penting sekali. Saya boleh? Saya tinggal sebentar aja. Mungkin 15 menit, 20 menit. Yang paling lama setengah jam. Gak apa-apa ya bro ya? Iya gak apa-apa, masa saya bilang jangan gitu kan. Saya gak punya hak bilang jangan. Oh iya Pastor. Saya tahu yang telepon ini, dia punya showroom, punya toko spare part besar. Langsung pergi saudara. Nah, saya menilai hal-hal ini. Saya tuh orangnya menilai yang hal-hal kecil. Wah, ini giliran orang kaya jangan pergi. Saya tinggalkan ini. Saya dikorbankan, ya kan? Giliran jemaat yang susah, giliran nanti ya. Itu saya ada tamu. Gitu. Nah, ini orientasinya. Mungkin dia tidak sadar. Ya, dia dirasuk sama roh transfer spirit imam-imam ahli Taurat dan orang Farisi. Ada yang sengaja memang terang-terangan motivasinya dia pokoknya nama besar, kedudukan, berkat, terang-terangan, gitu. Ada gereja di Surabaya, wah, dia bilang saya sewa gedung ini nopek tiau katanya, 200 juta. Saya harus undang pendeta-pendeta yang terkenal supaya banyak yang datang. Kalau nggak saya rugi dong. Orientasinya sudah uang. Gereja kayak bisnis. Tapi Tuhan yang menjadi hakim. Ya, kita nggak boleh menghakimi. Tapi kita perlu tahu bahwa tanda-tanda kerohanian sejati yang tidak sejati, yang palsu, yang munafik. Kan di sini kalau kita baca, Yesus itu mengecam ahli-ahli Taurat, imam-imam dan orang Farisi. Iya kan? Jubah yang indah. Waktu Yudas mengkhianati, dikasih 30 tael keping perak, uang perak. Itu bisa beli tanah. Tanahnya mungkin 10 kali lebih gede dari tanah ini, gereja ini.
Artinya imam-imam dan ahli Taurat orang Farisi uang berkelimpahan. Kalau orang Israel mempersembahkan korban pun, kalau dia bawa kambing domba sendiri dibilang cacat. Tapi kalau beli dari dia kudus. Gitu loh. Jadi orientasi pikirannya uang. Nah, kita jadi harus mengenali saudara-saudara, ya. Saudara jangan fokus kepada yang lahiriah. Firman Tuhan melalui Rasul Paulus juga, janganlah iman kita berfokus kepada hal-hal yang lahiriah. Ya. Terus aku tidak seperti kebanyakan orang, kata Rasul Paulus. Mereka mengambil keuntungan dalam memberitakan firman Allah. Tetapi aku menyampaikan firman Allah dengan maksud dan hati yang murni sesuai dengan kehendak Allah. Jadi 2000 tahun yang lalu melalui Rasul Paulus sudah ditegur orang-orang yang motivasinya uang, mengambil keuntungan dengan uang. Dan melalui firman Tuhan, gak usah kaget, banyak pendeta-pendeta menentukan tarif, saudara. Di gereja 1 jam saja itu banyak pendeta yang diundang untuk menentukan tarif. Saya tidak menyebutkan namanya ya, pendeta-pendeta yang ada patokan tarif ya. Artis-artis yang udah bertobat, Natal atau ibadah apa diundang, nentuin tarif, saudara. Coba, bukankah itu orang yang sangat-sangat tidak tahu berterima kasih? Harusnya mati, harusnya masuk neraka, ditebus oleh Bapa melalui anaknya itu, melalui Yesus Kristus disalib. Tuhan Yesus, saudara-saudara, nonton kan yang Paskah kemarin ya. Tuhan Yesus dicambuk, ditinju, disudahi, cambuk, sampai daging-dagingnya jadi terkelupas, disalib, dipatut, sakit, saudara. Saudara saya sampai yang merasakan di sini, tapi itu, wah teriak, saudara. Tuhan Yesus itu nggak teriak, gitu. Kakinya ini ditumpuk begini, disalib, dipatut, wah. Coba saudara. Orang Chinese bilang boceng. Saya orang Cina. Boceng nih, kalau udah boceng itu paling jelek. Orangnya nggak tahu bersyukur dan berterima kasih. Suruh Tuhan melayani nanti tarik, iya kan? Sakit, tolong Tuhan, tak sembuhkan. Coba. Tuhan Yesus kita luar biasa, sangat mengasihi kita. Walaupun kita di lembaga kelaman, Dia tolong terus. Aku tak pernah meninggalkan engkau sekalipun engkau ada di lembah kekelaman. Ingat, kita berada di lembah kekelaman bukan rencana Allah dan kehendak Allah, bukan. Rancanganku damai sejahtera sukacita oleh Roh Kudus, bukan kecelakaan. Hari esok peninggalan. Celakalah orang yang hidupnya mengandalkan pikiran dan kekuatannya sendiri. Celaka, kenapa? Ya akhirnya ada di lembah kekelaman. Begitu di lembah kekelaman baru berseru sama Tuhan. Untung kita punya Allah yang setia. Walaupun kamu tidak setia, aku Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita seperti yang dia. Kita sakiti dia apa aja. Kita berbuat dosa hari ini terus minta aku lagi, berbuat dosa lagi minta aku lagi. Tuhan tetap. Nah, yang celaka lagi saudara-saudara, udah nentuin tarif, udah terkena. Sekarang lagi di YouTube itu bisa lihat ya, lagi film. Jadi saudara, meskipun saudara ini murtad, dia nanti Tuhan Yesus. Saudara berbuat dosa, berzina, berjudi, mabuk. Lalu saudara ingat Allahu Akbar, saudara sembahyang 5 waktu, bisa masuk surga. Nah, ini bahaya saudara. Ini roh transfer spirit imam-imam ahli Taurat dan Farisi. Saya tidak mengerti ini, tapi ini harus saya buka. Saya harus singkapkan kepada umat ini. Hati-hati dengan pengajaran-pengajaran yang tidak alkitabiah. Keselamatan itu hanya melalui Yesus Kristus. Di kolong langit ini tidak ada satu manusia pun yang dapat ke rumah Bapa tanpa melalui aku, kata Yesus Kristus. Tidak ada. Semua nabi mati, semua tokoh agama mati. Yesus Kristus mati
mati nebus dosa kita, dia bangkit. Dia sudah menunjukkan. Dia bilang, aku dan Bapa adalah satu. Dia bilang, kalau aku terus aku dan Bapa adalah satu, satu pribadi. Ada lagi orang yang bilang apologet, Bapa, Anak, dan Roh Kudus pribadi yang berbeda. Satu, tapi kepribadian yang beda. Loh, saya dengan pokok nama siapa? Kok Arthur? Bapak Pendeta Ule. Pribadi yang berbeda saya. Walaupun saya, ayo kita bentuk ke ministry. Kita sehati sepikir, kompak. Iya kan? Jadi satu nih. Tetap aja pribadi yang berbeda kalau kita bertiga. Pribadi bilang pribadi yang berbeda. Tapi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu satu pribadi. Dia bilang aku dan Bapa adalah satu. Jadi nggak ada. Jadi dia saudara-saudara, hati-hati saudara. Jangan-jangan sampai nanti pada waktu harinya Tuhan kita tidak leceh. Yang sudah mati di dalam Tuhan, saudara tahu nggak kalau yang sudah mati di dalam Tuhan di Taman Firdaus? Kalau di luar Tuhan mati di mana saudara? Coba boleh. Kita kan bukan ibadah raya ya. Coba ada yang tahu? Yang di luar Tuhan ini, di luar Yesus ini kalau mati itu di mana saudara? Di mana? Belum hari Tuhan. Oh salah. Kalau ada orang gantung diri di sini, kalau ini rumah ya, dia di sini kubur. Ketabrak situ mati, kepala pecah, dia di jalan situ. Makanya ada orang bilang, wah itu rumah ya. Orang sudah beli, buka usaha restoran, pokoknya nggak sampai 1 tahun tutup lagi. Ada di tempat dekat rumah kami ya, di Jalan Raya ini besar, rumahnya besar, berapa M gitu ya, mungkin 7 M gitu ya, dibuat restoran mewah saudara, ada orang beli. Tadinya cuma kita yang punya, beli orang Cina buka restoran pun mewah, kita lewat nih, wih, kita mau di sini enak nih, makan sini enak, tempatnya nyaman, ya kan? Saudara nggak sampai 1 tahun tutup, dibeli lagi sama orang lagi lainnya, buka restoran lain lagi, nggak sampai 1 tahun tutup lagi, dibeli sama orang lain, buka bengkel, pencucian mobil, servis, keren, mewah, alatnya canggih, nggak sampai 1 tahun tutup saudara. Iya kan? Firman Tuhan bilang roh jahat itu melayang-melayang di udara mencari perhentian. Kalau didapati kosong dia masuk. Bait Allah, dia itu pengen tinggal di bait Allah sini. Dia ingin memimpin kita, menguasai kita. Termasuk roh transfer spirit ini, imam-imam ahli Taurat Farisi. Dia pengen menguasai hati kita, pikiran kita, kuasai sama dia. Minimal kita ragu sama firman Tuhan. Ragu siapa Yesus itu. Nah, jadi kalau dilihat bersih, kosong, dia masuk. Pertama dia mau tinggal di sini, berpuasa di sini, ya kan? Makanya saya nggak percaya kalau orang bala, tapi tamak dan serakah. Ada 3 bersaudara. Ini yang tengah ini perempuan. Ketika tanahnya dibeli 20 M sama IKN di Balikpapan sana ya, adiknya 2 yang dibagi. Karena katanya dia setiap tahun dia bayar ini di pajaknya. Jadi bertengkar di pengadilan. Ini adiknya, ini kakaknya yang tertua, ini tengah ya. Ini berdua ini sampai nggak mau ke gereja lagi. Sudah beberapa tahun. Untung ketemu saya layan. Akhirnya mau ke gereja lagi, tapi gereja lain. Iya kan? Nah, ini seorang worship leader, cewek, ciciin. Suaminya seorang pengkhotbah. Tapi begitu soal duit, aduh serakahnya, tamaknya saudara. Ini 2 ini ngobrol sama saya habis khotbah, diundang ke rumahnya, makan, dia cerita, dia nangis. Aduh ini serakahnya ya, ini satu ini. Seorang worship leader kok seperti itu Pak Pendeta.
Seorang pengkhotbah suaminya kok begitu? Iya kan? Nah, ini dia kita harus kenali. Saudara berkhotbah, saudara worship leader, saudara singer, itu bukan tanda kerohanian sejati. Tanda kerohanian sejati itu saudara ya, Alkitab berkata ya, seorang hamba Tuhan itu tidak boleh bertengkar. Kalau hamba Tuhan suka bertengkar, nah itu percaya sudah. Itu transfer spirit imam-imam ahli Taurat orang Farisi. Di sana lagi kita KKR, ada gereja ini mau dibangun nih, ada orang Cina, pengusaha mau bangun gereja ini, gereja A. Habis itu karena sesuatu hal nggak tahu, nggak jadi, materialnya itu diambil alih, dipindahin, bangunin gereja yang satunya, gereja lain, organisasi berbeda. Pendeta ini marah-marah sama gembalanya di sana. Oh, di WA dikata-katain, dimaki-maki. Kalau seorang abdi Allah saudara bangun di gereja sini, oh puji Tuhan, terima kasih. Oh nggak jadi, puji Tuhan, nggak apa-apa. Seorang abdi Allah itu nggak boleh bertengkar, rendah hati, penuh kasih. Orientasi pikirannya bukan uang, bukan kedudukan, nama besar, terkenal, bukan. Jadi dia rendah hati, penuh kasih, tidak bertengkar, tidak sombong. Ada pendeta besar Medan, dia khotbah pertama, saya kedua. Jemaatnya kira-kira 600-an, 600 dia. Ibadahnya 2 kali. Habis dia mau khotbah, seorang worship leader lagi nyanyi mau firman, pendetanya maaf di pastor di ruang kaca yang hitam di kelihatan. Begitu mau firman, pelayan Tuhan, dan dia membawa asisten mungkin ya. Pastor sudah mau firman, kopernya dibawa. Pastor jalan dengan sigap dan sampai cepat ya, sampai ini baru berkhotbah. Selesai berkhotbah, dia turun, asistennya cepat ambilin tasnya dia, terus mari kasih buat, langsung dia pergi. Udah, Yesus bilang teladani aku penuh kasih, rendah hati, jujur, lemah lembut. Aku yang adalah Tuhan, tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan, tidak mempertahankan. Aku merendahkan diriku serendah-rendahnya menjadi manusia, membasuh kaki muridmu. Dan dia berkhotbah di bukit. Khotbah di bukit, tahu kan? Yesus duduk di bukit. Dia bilang aku yang adalah Tuhan. Teladani aku. Amin. Jadi hati-hati sekarang nih, saudara jangan balik, saudara dibelokin, dipengaruhi dengan kemunafikan, dengan kepalsuan, sehingga saudara tidak mengenal tanda-tanda kerohanian sejati dan tanda-tanda kerohanian yang palsu. Kalau hamba Tuhan punya karakter Kristus, nah itu sudah itu hamba Tuhan. Gak orientasi uang, enggak kedudukan, enggak. Aku nggak puji-puji ya. Kalau Pastor Rudi orang yang rendah hati, usianya di atas saya, pengalamannya lebih dari saya, tapi kenal saya itu luar biasa. Pintu penginjilan itu bukan hanya dibuka, tapi sikapnya itu rendah, nggak motivasi. Kita kalau kenal, ya saya kenal dengan Ko Arthur. Kalau saya punya motivasi, pasti hubungannya tidak akan panjang. Tapi kalau nggak ada motivasi, hatinya tulus, bersih, awet. Sampai nanti kita mati, awet kita. Persahabatannya awet. Selama motivasi, coba saudara punya teman ya, sahabat. Selama ada motivasi, ketika motivasi itu tidak tercapai, konflik juga. Pasti. Coba aja. Nah,
Jadi saudara-saudara, hati-hati dengan, jadi kita jangan lihat, wah itu pendeta besar, wah apa aja yang dia ngomong kita telan. Jangan saudara, hati-hati. Pengajaran-pengajaran yang tidak Alkitab ini, yang tidak Alkitab ini membahayakan kita, sehingga kita menjadi orang Kristen yang tumpul, orang Kristen yang tidak percaya. Ingat, minimal kita menjadi orang Kristen yang tidak percaya. Tadi kesaksiannya kalau setiap tahun masih ada yang sakit, saudara berdoa patahkan, bilang dalam nama Yesus, anakku tidak akan pernah sakit. Amin. Firman Tuhan berkata, apa yang kamu katakan itu akan terjadi dan terjadi bagimu. Saya sampai berani berkata, kalau tidak terjadi saya gantikan saudara di neraka. Saya ngomong begitu bukannya saya mau menggantikan Yesus, bukan. Saya menjamin bahwa dia berfirman, aku Allah yang setia, aku Allah yang tidak pernah berdusta. Janjiku seperti fajar di pagi hari yang tidak pernah terlambat bersinar. Setiap perkataanku, setiap firmanku pasti terjadi. Gak ada tidak, saudara. Gak ada. Persoalannya kita harus punya iman percaya yang bagaimana. Jangan sampai dibelokkan, dikuasai oleh yang tadi, road transfer spirit, imam-imam ahli Taurat, orang Farisi, sehingga kita menjadi orang Kristen yang tumpul. Bukan imamat rajani umat pemenang, bukan. Jangan saudara, hati-hati. Kita adalah imamat rajani umat pemenang kepunyaan Allah. Setiap perkataan kita ada kuasa. Pastikan bahwa Yesus Kristus, pastikan bahwa Roh Kudus yang di hati kita, saudara. Bukan aku. Bukan aku. Saya doain orang sakit TBC udah gak terhitung di rumah sakit. Saya gak betul lah. Gula darah saya itu tinggi 528. Saudara maaf, saya kalau lihat HP lama-lama mata saya gak kuat sinarnya. Terus saya lari, di sini sakit, buat nafas nggak bisa. Sakit. Istri saya bilang, saya ke dokter. Nanti gue jadi janda gimana? Saya nggak berdebat dengan istri. Dia tahu, aku sudah bernafas, nggak ke rumah sakit, nggak minum obat. Sebab apa saudara? Firman Tuhan berkata begini, katakan kepada gunung itu supaya beranjak dan tercampakkan ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, melainkan percaya. Nah percaya gimana? Jangan tanggung, ntar mati loh, nanti terlambat mati. Enggak saudara, burung pipit 2 ekor sendiri. Jikalau gugur ke bumi, seizin Bapakmu yang di surga. Apalagi kamu yang kuciptakan serupa dengan gambarmu ke Bapakmu. Rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Oleh sebab itu kamu coba berharga daripada burung pipit itu. Amin. Kita adalah biji mata Tuhan. Katakan kepada gunung itu supaya beranjak dan tercampakkan ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, melainkan percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi dan terjadi bagimu. Luar biasa Tuhan kita, saudara. Saya kemarin, saya kan bekerja dan memberitakan Injil, saudara. Jujur ya saudara ya, kalau saya mau cuma makan tidur, pelihara anjing herder gitu ya, atau pitbull ya, saya kan senang anjing tuh. Anak-anakku diberkati Tuhan, bisa kasih makan aku. Enak di rumah, nggak kerja apa-apa. Pagi jogging, sore jogging, ya nggak? Makanan ada, siang ngantuk dikit tidur. Tapi karena disuruh Tuhan pergi beritakan Injil, lalu aku berpikir, ini ongkosnya dari mana Tuhan? Iya, benar nggak? Saya heran kalau seorang hamba Tuhan bilang, Pak Pendeta doakan, kita mau kakak di sini, ini biayanya belum ada. Saya bertanya-tanya tuh,
Bener nggak itu Bapamu yang di surga, bos di atas segala bos, yang dia bilang bumi aku punya, emas perak ada di tangan kiriku, umur panjang di tangan kiri kananku, binatang di udara bersayap aku punya, di padang belantara aku punya, di bawah air juga aku punya, langit dan bumi aku yang punya, gunung lautan aku yang punya. Iya kan? Bener nggak bos di atas segala bos itu yang perintahkan kita? Saya kerja sama Pak Arthur, Pak Bobi tolong ke Surabaya, surat penawaran tender saya sampaikan ke perusahaan ini, alamatnya ini, tiket pesawatnya pulang pergi, ini hotelnya buat makan, ada amplop satu lagi, ini buat keluarga ya Pak Bobi. Betul nggak? Firman Tuhan bilang, adakah seorang anak yang minta kepada bapaknya telur kasih ulang, minta roti kasih batu? Nggak ada. Kalau bapak yang di jahat, yang di bumi jahat, yang tahu berbuat baik, betapa lebih lagi Bapak di surga. Jadi kalau bos di bumi aja tahu aturannya, tahu etika, betapa tahu aturan dan etika Bapakmu yang di surga. Jadi kalau kita disuruh Bapak di surga lakukan ini, pasti Bapak di surga sediakan semua. Amin. Saya disuruh menginjil keliling seluruh Indonesia, ke Singapura, ke Malaysia. Tuh, saya berpikir dalam hati nih, Tuhan dari mana Tuhan? Kamu kan bisa bekerja. Kamu kan dulu pernah dipercaya bos pedagang ini. Kamu kan tahu. Ya udah ambil barang itu. Gak usah banyak-banyak. Dulu kan aku supplier variasi mobil nih. Pokoknya banyak barangnya. Udah nggak usah 1-2 barang aja kamu bawa. Udah aku berkati. Semuanya cukup. Oke Tuhan, yes. Saya berangkat. Saya pergi ke sini orang banyak bingung. Pendeta Bobi kok kelilingnya sebentar ada di Sorong, sebentar ada di Ternate, sebentar ada di Manado, sebentar di Kalimantan, Balikpapan, Palangkaraya, Pontianak, ya kan? Heran orang lihat di YouTube saya nggak buka secara umum ya, orang-orang khusus saya kasih. Waktu melihat YouTube saya ketik Bobi Arthur, gitu. Jadi nggak untuk umum, saya nggak mau terkenal. Saya diundang KKR di Soe itu. Minta foto mau dibuat baliho besar, saya nggak mau. Saya nggak mau melayani ibu alumni. Tuhan Yesus saja pasang fotonya yang besar-besar. Di sebelah kiri paling bawah, preacher Bobi atau pastor Bobi atau temanya tulis bis dari berbagai daerah datang. Saya pakai di lapangan. Tapi mau dipasang foto saya nggak. Amin. Oke, saudara nggak usah kaget. Saya nggak terkenal. Saya mau menjadi abdi Allah. Saya berkenan di hadapan Allah. Barang siapa mencari perkenan dari manusia, dia bukan hamba. Jangan terkejut kalau firman Tuhan ditulis, "Penyalah engkau hai si pembuat kejahatan, karena aku tidak mengenal engkau." Tuhan, aku sudah bernubuat demi namamu, mengusir setan-setan demi namamu. Aku sudah menggembalakan ribuan orang. Tuhan bilang aku tidak benar. Amin. Hati-hati saudara. Manusia itu kalau sudah terkenal biasanya jadi sombong. Itu harus dijaga, harus hati-hati. Kayak yang di Medan, gereja GBI yang paling besar di Medan, wakilnya di khotbah, habis itu pergi. Saya habis khotbah, saya duduk di depan, Pak Gembala bilang, pasti di depan salaman, salam dan berkati dan iya kan? Kasih PK puji Tuhan, nggak dikasih PK puji Tuhan. Saya bukannya nggak pernah diuji Tuhan, saya pernah diuji loh. Dikasih uang 2 kali resep ini, ratusan ribu buat susun, segepok buat susun. Saya hitung kira-kira buat beli Innova Cash bisa. Tapi pada waktu itu Roh Kudus kuasai hati saya, pikiran saya, bagikan ke gereja-gereja di daerah. Gembalanya kan ketua koordinator persekutuan hamba-hamba Tuhan garis depan di Purwokerto, Cilacap. Pak Alvan, teleponin satu-satu gereja-gereja dulu yang nggak punya alat musik, yang masih atapnya masih pakai kayu-kayu. Bangun, perlu berapa nih? Bagi-bagi. Teleponin saudara. Ini Pak Gembala ini kenal nih pendeta Alfa, gembalanya. Bagi-bagi. Sampai di rumah saya tidur malam-malam.
Lumayan juga itu buat beli Nova bisa tuh ya. Ini dagingnya, nih daging. Manusia itu nggak usah munafik. Berperang saudara. Beli Nova tuh mantap ya, baru tuh. Waduh. Tapi satu sisi, puji Tuhan lah, gue berhasil untuk memuliakan Tuhan, menjaga kebersihan ketulusan hatiku dalam melayani Tuhan. Nangis saudara, nangis. Dagingnya ini, barang siapa tidak menyalibkan kedagingan, maka orang itu bukan milik Kristus. Dagingan itu salib saudara. Jadi hamba Tuhan itu udah siap, bersih tulus, nggak motivasi terkenal, tidak motivasi uang, tidak motivasi apapun. Mau makan warung kecil oke, mau makan steak oke, mau naik kapal feri ekonomi oke, tidur di emperan, mau naik pesawat oke, terserah bos, di atas segala bos. Aku mau dihina manusia, mau tidak dianggap, mau dipuji, terserah. Yang penting dalam hidupku, bosku tahu aku berjuang untuk berkenan di hadapan. Amin. Makanya saudara, Tuhan itu bukan Tuhan yang salah. Dia bukan Tuhan yang bodoh. Dia mempercayakan, dia mengurapi seseorang. Dia tahu isi hati kita. Manusia memandang rupa, tapi Tuhan melihat hati. Saudara, ibadah itu kalau dikerjakan dengan sungguh-sungguh, besar faedahnya. Ibadah itu yang setia, saudara. Kuduskanlah hari Sabat, kuduskan. Kejarlah kekudusan itu, kejarlah kebenaran itu, kejarlah keadilan itu, kejarlah kesetiaan itu, layani Tuhan, bersekutu, kejarlah yang namanya kerendahan. Saudara, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada saudara akan ditangkap Tuhan. Tidak ada yang namanya kecelakaan, mati muda, sakit kanker, saya jamin. Kalau saudara sudah setia kepada Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, dan saudara mengalami sakit penyakit, saya gantikan saudara nanti di neraka. Berikan penyakitnya kepadaku. Mau sakit kanker, mau sakit stroke, sakit apa saja, berikan kepada saya. Saya mau begini bukan saya mau menggantikan Yesus, saya mau seperti Yesus, bukan. Tapi saya menjadi jaminan dan garansi bahwa kita menyembah Allah yang setia. Amin. Iya. Jadi saudara-saudara, kita harus mengenali kerohanian sejati dan tidak sejati. Terakhir, tunggu 2 menit ya. Tanda kerohanian sejati itu ketika saudara berada di balik pintu kamar. Setelah kamar ditutup, jebret, istri sudah tidur, atau kalau seorang istri, suami sudah tidur, kita suka menyembah, kita suka baca firman. Itu kalau menyembah nggak baca firman nggak bisa. Sebelum tidur aku menyembah, bangun tidur menyembah, terus baca firman. Ada seperti ibu tadi, ada waktu kosong, saya baca firman Tuhan, saya mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Amin. Saya tadinya mau disuruh Pastor Rudi melayani hari Minggu di sini. Saya pagi, Pak Pendeta ini sore, dan saya rencana mau puasa 3 hari kan. Saya beli tiket pesawat, tiket kapal laut sinabung tanggal 3 hari Sabtu. Bisa, tapi puji Tuhan itu gembala. Jadi saya melayani hari ini. Saya nggak lihat jumlahnya, saudara. 700 orang, mau punya 15 orang, saya semangat. Amin. Tanda kerohanian sejati ketika saudara berada di balik pintu kamar. 1. Siapa saudara? Siapa teman-teman saudara? Ada nggak seorang calon dokter spesialis apalagi ya, nongkrong di pangkalan ojek, angkat kaki, bisa perokok, pegang gaplet. Ini ada Shopee. Maaf ya, cuma kalau jelek 1, 2 jelek. Ada nggak saudara? Ada nggak?
seorang dokter bergaulnya sama dokter-dokter, apalagi spesialis ambil spesialis ya. Amin. Siapa Anda adalah siapa teman-teman. Makanya firman Tuhan bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Firman Tuhan luar biasa. Siapa Anda? Apa yang Anda baca? Apa yang Anda lihat? Ini kalau waduh sampai 2 jam, 4 jam nonton YouTube, nonton Instagram ya, nonton TikTok, giliran baca firman tuh nggak pernah. Tapi seorang worship leader, aduh bahaya nih, bahaya, nggak ngerti apa-apa, iya kan? Boleh nonton YouTube, nonton IG, TikTok boleh, tapi ya jangan banyak-banyak. Terus pilihlah tontonan yang baik, yang bagus ya kan. Aku sering nontonnya khotbah-khotbah yang viral-viral. Tapi sebentar, paling 10 menit, 15 menit, setengah jam lah. Mata saya udah gak kuat, udah taruh. Mungkin nih, semua rencana Tuhan ya. Saya matanya gak begitu kuat, jadi gak begitu lama ya kan. Jadi siapa kita, apa yang kita lihat dan kita baca. Nah, transfer spirit itu saudara, ya. Perhatikan terakhir. Saudara lihat nonton film Mr. Bean ketawa saudara, benar nggak? Itu namanya transfer spirit. Saudara baca firman, iman tumbuh dari pendengaran akan firman Allah. Baca, saudara kena transfer spirit. Begitu juga saudara nonton porno, transfer spirit. Ada organ tubuh kita yang merespon, ada keinginan. Iya kan? Itu namanya transfer spirit. Saudara dengarkan khotbah firman yang disertai kekuatan roh Allah, saudara kena transfer spirit. Amin. Nah, jadi saudara-saudara, mari sekarang saatnya kita sungguh-sungguh berjuang dipenuhi Roh Kudus. Yesus yang di kita, bukan aku. Bukankah kamu kalau ditampar, disakiti, orang itu menyakiti aku dulu, betul nggak? Firman Tuhan bilang gitu kan? Nah, kalau ada iblis nyerang, dia bukan serang kita. Yesus Kristus, dia firman Tuhan bilang, kalau aku yang berjalan di depanmu, siapa yang menjadi lawan? Benar? Kalau Allah yang di depan kita, siapa yang jadi lawan? Kalau Roh Kudus, kalau Yesus yang di hati kita, tinggallah di dalam terangku, maka si jahat tidak dapat menjamahmu. Yesus Kristus itu dalam terang. Akulah jalan hidup dan terang. Iya kan? Nah, jadi kalau Yesus yang di sini, iblis mau celakai kita, sudah nggak bisa. Hapus itu, katakan, usir namanya sakit penyakit, kecelakaan, kebangkrutan, perceraian, kegagalan, kutuk mati muda. Patahkan saudara. Setiap saudara berdoa, usir itu, patahkan itu. Amin. Maka kita akan tinggal dalam kerajaan yang tak tergoncang. Imamat raja di umat pemenang, kepunyaan Allah. Orang-orang akan melihat, itu ya Tuhan. Gue heran sama orang ini. Gue heran. Jatuh begitu kok selamat ya, nggak ada yang luka ya. Nah, ya kan? Amin. Hidupnya penuh mujizat, pertolongan Tuhan nyata. Oke, Tuhan Yesus memberkati saudara. Nanti saya khotbah kelamaan. Kita berdoa untuk firman ya. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena firman-Mu hari ini meneguhkan kami, memberikan pelajaran buat kami. Kami dapat jadi mengerti tentang kerohanian yang sejati dan kerohanian yang palsu. Bapa, dalam nama Yesus, bersihkanlah hati pikiran kami dari transfer spirit, dari tanda-tanda kerohanian yang palsu, dari imam-imam ahli Taurat dan orang Farisi. Dalam nama Yesus, hanya Roh Kudus yang mengajar, membimbing, menguatkan kami. Dalam nama Yesus, malam hari ini, katakan, malam hari ini hanya Roh Kudus yang memberi hak sepenuhnya mengajar aku, membimbing aku, menguatkan aku, memulihkan aku, mengurapi aku, menjadikan aku orang yang berkuasa. Dalam nama Yesus,
sehat panjang umur, kami diberkati, kami dilindungi, sehat panjang umur, kami sejahtera surgawi, penghiburan oleh Roh Kudus, melimpah-limpah dalam hidup. Haleluya, amin.